So, to be exact, how old are you, sir? 21. Sure. Halo, Jeksi. Bang, ini kalau terlalu banyak bahasa Inggris nanti kami bodoh pun. Enggak. Enggak, ini cuma barusan ngobrol sama Pak Sandi aja. Bisa cerita nggak sejarahnya Mas Arab dan Morph dan bagaimana tim ini bisa terbentuk dan apa yang melatar belakanginya? Oke, halo semuanya, halo juga Pak Sandi. Disuruh panggilnya bro ya berarti ya? Bro, Bro Sandi. Dan juga ada anak-anak cinta, ada yang sama Jeksi di situ. Sejarah terbentuknya Morph itu, jadi sebelumnya itu aku udah ada tim e-sport sendiri sebelumnya, namanya WAW Esport. Tapi waktu itu karena satu dan lain hal akhirnya collapse dan meninggalkan cuma tinggal timnya aja, tim PUBG Mobile-nya aja. Dan dari situ aku present ke Bu Sinta. Kalau itu juga dikenalkan sama Ahmad, Bu Sinta dikenalkan sama Ahmad ke aku. Akhirnya aku present soal aku ada tim e-sport gini kita mau lanjut nggak? Ya of course kalau misalnya mau ambil ya Bu Sinta akan dapat aku juga gitu, di dalam timnya juga. Dan akhirnya beliau mau untuk bekerja sama dan akhirnya kita bikin tim Morph gitu deh. Morph namanya dari aku, desainnya dari Bu Sinta gitu. Artinya apa tuh Morph? Morph ya metamorfosis sih ya, semuanya dari kecil ke gede gitu kan, ya standar gitu aja. Jadi kalau dilihat ini kan kalian masih sekolah semua nih, mengganggu pendidikan nggak sih dengan kegiatan di e-sport ini? Kalian sekolah kah? Enggak, kalau aku itu kuliah, cuman cuti karena kan PMPL itu kan kalau nggak ini corona kemarin tuh kan terbang itu ke luar negeri gitu, makanya ngambil di kuliah. Kalau dari aku ya udah selesai kuliahnya, jadi ya, emang jalannya ke sini ya sudah. Terus juga ini kan hobi gitu Pak, ya udah jalani gitu loh, nggak berasa kerja gitu karena hobi gitu loh Pak. Itu konsep doing what you love and loving what you do ya. Jadi nggak kerasa kerja, jadi rasanya melakukan hobinya. Waktu bergerak dari WoW, terus kerja sama bubu.com, terus akhirnya jadi Morph, itu key success factor-nya apa, Bro Arab? Apa ya, kalau sebenarnya key utamanya ada di atletnya, ada di JC, Ongak, dan juga dua yang lainnya ada Eki sama Zabro, dan juga ada yang lain juga sih. Sebenarnya kuncinya ada di mereka gitu. Tapi kalau dari sisi manajemennya, ya sebisa mungkin kasih apa yang mereka butuhkan, walau kadang terhambat. Mohon maaf ya sayangku, kadang masih terhambat gitu. Cuman ya itu yang bisa dipush dari sisi manajemennya, ngasih apa yang terbaik untuk mereka. Yang paling utama ya makan dan tempat tinggal gitu sih. Ini aja sebenarnya terhambat Pak, karena tadinya harusnya tuh kalau tim e-sport kan ada bootcamp ya, ada game house-nya gitu. Jadi mereka bisa masuk ke sana gitu. Tapi karena COVID ini jadi mau ngapa-ngapain susah Pak. Harus izinnya harus itu, karena kalau aku masukin at least lebih dari 5 orang ke satu rumah kontrak, itu mesti izin sama satu komplek, itu repotnya luar biasa Pak. Repot banget karena COVID ini gitu. Itu dulunya kan aktif banget di YouTube dan udah jadi social activist. Kok milih hengkang dari dunia YouTube? Padahal ini sebetulnya jadi YouTuber ini kan a dream job for a lot of people. Tapi justru Bro Reza malah memutuskan untuk cabut dari dunia YouTube. Karena basically I have another passion beside being a creator sih Pak. Jadi kayak aku punya passion di dunia musik, dan kalau aku stay di YouTube ya orang-orang akan melihat aku selamanya sebagai orang yang nyeleneh, yang class clown gitu-gitu terus selamanya. Dan itu aku kasarnya, if you want to do something bigger ya kita harus korbanin sesuatu gitu kan. Dan ya yang aku korbanin YouTube gitu. But kalau dari sisi penghasilan jelas YouTube jauh lebih besar Pak daripada musik yang sekarang gitu.
Ya, alhamdulillah ya, berarti ada peningkatan gitu. Lumayan. Nah, saya juga ingin apresiasi karena selain your activity sosial juga punya ide-ide untuk bantu orang, saling peduli, terutama di COVID ini ya. Through your tweet, akhirnya terbangun shelter di GOR untuk tunawisma yang terdampak COVID-19. Dan kudos to Pemprov DKI yang cepat bergerak. Dulu saya juga sempat tugas di Pemprov DKI dan pengen ceritain dikit nih ke para netizen sama teman-teman yang ikut dengerin program ini. Gimana sih di belakang ide ini, apa yang terpikir, dan gimana caranya untuk push bisa direalisasikan oleh teman-teman di Pemprov DKI. Pokoknya awal waktu itu aku malam, itu subuh sekitar jam 3-an, aku nonton video di Twitter dari Kompas. Aku nonton kalau mereka lagi wawancara orang-orang yang di pinggir jalan, dan ternyata mereka tuh bukan pengemis atau orang yang memang hidupnya di jalan, bukan. Ternyata mereka tuh tadinya memang mereka kerja, tapi di PHK atau di stop dulu pekerjaannya, dan mereka nggak bisa bayar kontrakan atau kos. Akhirnya mereka tinggal di pinggir jalan udah sebulan. And from what I saw, dari ya nggak tahu ya, dari feelingku, aduh yang diwawancara kok kayaknya tulus gitu. Kalau mau ya 1 bulan yang lalu gitu loh. Nah, kalau mereka mau rusuh, mereka udah 1 bulan yang lalu, tapi mereka tidak. Mereka lebih memilih di jalanan aja gitu, tidur. Nah dari situ tergerak kayak, oh alright, so I need to do something. Terus sampai akhirnya aku kasih ide untuk sewa GOR. Tadinya kalau tidak dikontak sama Pak Anies, aku benar-benar mau pakai uangku sendiri, Pak. Benar-benar mau pakai uangku sendiri tadinya gitu untuk sewa GOR. Aku udah hitung-hitung sebulan ya 360 juta lah gitu. Gitu oke. Aduh. Terus akhirnya miracle tiba-tiba datang jam habis buka puasa, Pak Anies telepon. Itu pun dari Bu Sinta itu linknya. And thank you Bu Sinta. Dari Bu Sinta terus habis itu Pak Bu Sinta yang struggling untuk get into this room. Iya. Terus akhirnya ngobrol sama Pak Anies sekitar setengah jam dan kita ngobrol, beliau mengapresiasi ideaku dan aku menawarkan, aku gini ya, aku tuh terlalu jujur Pak. Jadi aku bilang, I know what you need, I know what you're thinking. As long as if you can afford me the GOR for the homeless people, I will do anything, and aku bisa suarakan apa yang memang harus disuarakan, asal itu benar gitu loh, benar dilakukan. Dan aku melakukannya di Twitter dan ya berhasil gitu. Sampai aku diserang buzzer Pak. Abis aku lawan semua sendiri, sampai kena partai aku sebelah, aku diserang sama partai. Mereka nyari-nyari kesalahan, aku gas balik, kalah mereka. Mungkin nanti Bapak bisa lihat di Twitter, kalah mereka gitu loh. Itu sampai copot kupingnya. Copot kupingnya tuh, habis lagi ngomongin orang. Tapi di Indonesia begitu memang, bukan di Indonesia ya, di jagat maya, even the best of intentions, ada aja orang nyariin salah. Iya. Jadi nggak usah worry, bro. Kita ngelakuin apa sesuai dengan niat tulus ikhlas kita, and whatever they think is beyond our control kan kita nggak bisa kontrol reaksi mereka seperti apa. Yang penting Pemprov DKI sudah nerima dan udah jadi tempat yang luar biasa banget. Gue udah lihat ininya, walaupun gue udah nggak tugas di sana, tapi dapat laporan, keren banget sih, dan banyak sangat membantu buat saudara-saudara kita. Visi dari teman-teman di Morph Team ini apa, dan kira-kira target-target ke depan dari segi value daripada tim ini kan perlu dipikirkan dari sekarang. Jadi saya pengen dengar visi dari Bro dan juga gimana mewujudkan visi dari Morph Team ini. This is nice. Semoga dari apa yang gue sampaikan dan Pak Sandi bisa mewujudkan ini semua. Jadi gini, sebelum bergerak ke visi misi dari timku sendiri, aku dari dulu selalu punya mimpi kalau aku bikin tim e-sport, aku tuh mau punya semua divisi. As in, sekarang kan semua paling gede semua tuh mobile aja ya.
aku tidak menyalahkan mobile-nya, nggak menyalahkan atlet-atletku, Jeksi, Ongak yang main mobile gitu, tidak. Tapi aku tuh pengen semuanya tuh ada gitu. Ada Tekken, ada divisi FIFA, PES, dan industrinya juga gedein itu juga gitu loh. PC juga terutama. Jadi semuanya akan sehat gitu, nggak cuman bergerak berputar di mobile. Ya brand juga lama-lama juga bakal mati gitu loh. Industrinya juga akan mati karena cuma di mobile aja dan game-nya yang paling gede cuma 2, 3 lah, let's say. Udah, terus habis itu coach pada ngapain, atlet pada ngapain, yang lain-lain gitu loh, pada nggak hidup. Brand juga nggak bisa punya pilihan-pilihan gitu. Nah, yang dari dulu aku impikan adalah e-sport di Indonesia ini bisa sehat dengan adanya divisi-divisi lain yang bergerak dan juga gede juga gitu. Divisi konsol, PC, mobile, semua hidup gitu loh. Nah, itu yang aku impikan sih dari dulu. Gitu. Dan kalau untuk dari tim Morpco sendiri, ke depannya aku benar-benar mau punya divisi-divisi semua itu, tapi sebelumnya yang pertama aku rapiin dulu nih anak-anakku nih. Sebelah kanan ini anak-anakku rapiin dulu timnya, terus dibikin tim keduanya, terus nanti baru pelan-pelan kita mau sign untuk divisi Apex Legends, which is itu PC gitu loh, di luar-luar. Baru mungkin nanti ke depannya pelan-pelan konsol, PES, Tekken, FIFA, gitu-gitu bisa juga ada. Mungkin dengan adanya suara aku yang begini, industrinya bisa naik juga gitu loh. Sayang kalau industrinya mati. Itu sih kalau menurutku. Aku appreciate banget teman-teman ngembangin e-sports ini, dan waktu aku lagi kunjungan ke Bogor, ada seorang ibu narik tangan di samping emak-emak nih. Dia bilang gini, Pak Sandi, tolong saya, anak saya kecanduan tiap hari main game dari bangun tidur sampai malam. Sebagai pengurus e-sports kan saya bilang, Bu itu bagus Bu, tinggal diarahkan, tapi nggak bisa. Karena ya tentunya ibu ini mungkin harus diarahkan. Ada nggak kiat-kiat atau kata-kata bijaksana yang bisa kita sampaikan kepada keluarga-keluarga di Indonesia tentang bagaimana e-sports ini menjadi salah satu pilihan karir ke depan? Ya, menurutku ya Pak ya, dari segi ibunya itu kayak dia harus balance gitu loh. Jadi pendidikan terus game. Jadi kalau anak itu emang udah ada bakat di game ya kayak kan ada nih tim-tim lain yang rival tim kita tuh dia tuh masih sekolah Pak, tapi didukung aja sama orang tuanya buat ngegame karena emang udah kelihatan bakatnya. Jadi dia tuh kayak ada turnamen gitu kan, terus menang sampai juara dunia. Itu masih sekolah. Pas dia udah juara dunia dia ini pendidikannya baru di nomor 2 kan gitu. Oke, jadi intinya bagaimana kita mengarahkan bakat dan minat ya. Dan ini menjadi satu karir tanpa mengorbankan pendidikan. Berarti Bapak ini ngurusin PB, apa tuh PB e-sport itu apa gimana Pak? PB e-sports, iya PB e-sports ini baru saja dibentuk awal tahun ini untuk menaungi seluruh kegiatan e-sports di Indonesia, dan kita akan merangkul semua stakeholders, pemangku kepentingan. Ada juga asosiasi-asosiasi yang udah berdiri sebelum kita, tapi nanti kita akan lakukan sinergi sehingga kita bisa kembangkan potensi e-sports ini lebih maksimal lagi di Indonesia. Dan sekarang SEA Games kemarin kan juga e-sports sudah di pertandingan secara resmi, dan di Asian Games sudah eksebisi. Jadi kita ingin serius banget, dan Indonesia ingin juga melakukan pengembangannya secara komprehensif. Dan ini PB e-sports, kita sangat berharap kepada tim-tim seperti Morph Team untuk terus berkolaborasi dengan kita untuk menghasilkan prestasi. Tentunya harapan kita untuk membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang usaha di sektor e-sports ini. Berarti kalau di PB e-sports itu akan menciptakan undang-undang e-sports juga nggak Pak? Undang-undangnya kayak untuk player gitu-gitu, untuk tim-timnya gitu. Ya, kita ingin nanti kan udah ada undang-undang keolahragaan yang kita miliki ya. Jadi kalau misalnya e-sport sudah gabung, nanti di sini kita akan terlindungi oleh undang-undang tersebut, dan nanti kita akan
buat juga harapan agar semua pihak terayomi gitu loh, baik tim team owner seperti Bro Arab ini kan tim creator, tim owner juga, bubu.com, tim investors, JC dan Ongak ini star playernya. Kita berharap juga akan lahir juara-juara dunia di kemudian hari dari Indonesia kan, walaupun kita ya akan menggantungkan mimpi setinggi-tingginya, kita ingin Indonesia menang juga di Olimpiade e-sport. Kan keren banget kalau kita dengar lagu kebangsaan kita dikumandangkan di perhelatan-perhelatan tingkat dunia. Jadi ini membawa kebanggaan juga buat kita. Siap. Oke, terima kasih. Sukses untuk Bro Arab dan juga sukses untuk JC sama Ongak. Kita berharap juga prestasinya Morph Team akan terus berkembang, dan terima kasih sudah bergabung di sore. Terima kasih Pak waktunya. Kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.